seperti kemarin yang saya sampaikan bahwa kemarin saya memulai panen, dan ini saya teruskan sampai hari ini pun belum selesai ya, karena cara pemanenannya saya sendiri itu ya tak jupui sidik-sidik, ya hitung-hitung di gawean. Dan biasanya kalau setelah ini nanti kalau proses panennya ini selesai, rumput-rumput yang ada di tengah ladang ini ya, jadi ya sayang ya kalau nggak dimanfaatkan. Tapi biasanya ini nanti langsung saya semprot pakai insektisida itu ya, biar busuk. Tujuannya ya yaitu tadi, untuk bisa digunakan untuk pupuk di ladang ini sendiri. Masalahnya kalau bulan-bulan seperti ini, dalam artian kalau orang sini itu mengatakan ini musim apit atau apitan, setelah tanam jagung atau ya istilahnya tanam jagung yang kedua. Itu biasanya kalau orang sini itu bilangnya itu apitan atau apit. Biasanya itu saya khususnya ya, ini entah nggak tahu kalau orang lain, tapi kalau saya sendiri itu biasanya jarang menggunakan sistem olah tanah. Jadi biasanya kalau mungkin kalau musim tanam pertama atau labuan gitu ya, jagung itu biasanya ladang ini dibajak dulu, setelah itu baru ditanam ya. Tapi kalau saya enggak, saya enggak terbiasa. Jadi ya sebenarnya malah luwih bagus, tapi karena ini kan waktu, karena berhubungan dengan waktu ya. Kalau biasanya kalau musim tanam kedua, ini tanam jagung yang kedua ini apit itu, hujannya biasanya kan enggak sudah berkurang lah, intinya seperti itu. Jadi selain faktor waktu sendiri dan cepat-cepat, intinya ya biasanya kalau tanah itu porsi kadar airnya itu sudah terlalu lembek kayak gini, itu biasanya tuh kalau ditanami jagung itu pertumbuhannya kurang bagus. Ya istilahnya wes kanyeben nek cara bahasane kene, sudah terlalu dingin. Kayak ngono ya, Lur. Jadi biasanya ini setelah ini saya langsung saya lakukan penyempretan. Nanti selang kira-kira 10 hari atau 2 minggu baru kita tanami. Setelah rumput-rumputnya ini busuk, mati, itu kita tanami. Dan istilahnya obat suket atau pembunuh suket itu, insektisida itu sendiri itu sebenarnya bagus kalau ditanam sendirinya, karena pembusukan rumput-rumput seperti yang sudah diobat itu ya, yang disempret itu biasanya tanahnya pun gembur, merokos nek bahasane wong kene. Jadi ya kaya ngene iki, awak dhewe panene wis ngene iki, Lur, dijupuk dhewe. Iya. Wis sak tuntuke. Ya wis sak tuntuke. Kita ambil seperti ini ya, sedikit-sedikit. Nanti bawa pulang, dan ini kulitnya jagung ini sendiri ya, itu buat pakan sapi. Yang mana ya? Jadi ya wes biasa. Entah ya ini ki tiap hari selalu nggone ora-ora terus. Tapi ya enggak apa-apa. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya. Seperti ini ya, Lur. Ini sebenarnya terlalu lama ya. Kalau terlalu lama, apalagi yang pohonnya itu, pohon jagungnya itu rubuh, ya seperti ini, malah tumbuh di tanah. Jadi ini sebenarnya sudah terlalu ketuan nek bahasane ning kene sudah terlalu, sebenarnya sudah melampaui batas ya ini. Makanya sampai segini yo, sampai do tukul. Dan faktor tukul sendiri atau faktor
apa istilahnya tumbuh di tanah sendiri ini biasanya kan karena faktor hujan juga ya, karena curah hujannya ini kemarin memang luar biasa ya. Jadi yo akeh sing rubuh sehingga tukul seperti itu ya teman-teman. Tanam sendiri, panen sendiri. Enggak apa-apa, yang penting apa yang kita lakukan, aktivitas apapun itu hati kita senang. Ya memang berulang kali saya menyampaikan bahwa manfaat dari berkebun sendiri itu memang banyak sekali. Kalau saya jelaskan satu persatu nggak habis-habis ya teman-teman. Orang tentek nah tak jelaskan seperti. Jadi saya hanya mengimbau pada teman-teman semuanya, khususnya siapapun, baik itu kreator pemula ataupun yang teman-teman tani biasa, maksudnya orang kreator ya seperti ini pengalaman saya yang selama ini saya lakukan. Jadi prosesnya setelah ini nanti panennya itu pengambilan jagung ini selesai, itu biasanya langsung saya semprot. Tujuannya yaitu tadi mumpung ini musim hujannya itu masih banyak, yo apalagi cepet-cepet dan kayak ditanam lagi seperti itu ya teman-teman. Kalau ini ya kita bisa tanam di bulan ini, maksudnya di bulan Februari ini ya insya Allah nanti panennya juga normal. Dan biasanya kalau melebihi bulan 2 atau bulan 3 menjadi ya istilahnya bulan 3 atau bulan 4 itu hujannya sudah agak berkurang, itu pun pertumbuhan jagungnya itu enggak begitu normal, biasanya seperti itu. Soalnya masih apa istilahnya kekurangan air. Iya. Kayak mana ya konco-konco. Saya kira mungkin konco-konco tani yang lain yang sudah biasa mau saya kira ya paham ya. Nggak tahu ya, tapi itu kembali ke daerah. Kadang hujan itu curah hujan itu nggak sama, beda daerah atau beda wilayah beda, seperti itu ya teman-teman. Orang mesti podo. Ya, sementara itu dulu ya teman-teman. Harapan saya tetap semangat, jangan mudah menyerah, konsisten dalam hal apapun.